Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan pengantar fisika nanomaterial. Hari ini kita akan belajar tentang karbon nanomaterial. Sebelum kita belajar itu, kita sudah pernah belajar tentang konsep alotrop. Ya, alotrop ini adalah sebuah konsep tentang atom yang dapat disusun menjadi struktur yang berbeda. Maksudnya seperti apa? Secara sederhananya adalah misalnya karbon, ya. Karbon ini adalah atau silikon. Silikon bisa menjadi ya biasa misalnya seperti jadi karbon. Yang paling utama adalah karbon, ya. Karbon itu bisa jadi arang, bisa jadi grafit, bisa jadi berlian, dan yang lainnya. Alotrop yang paling mudah dikenali adalah itu. Dan karakteristik fisiknya beda. Arang itu mudah dipatahkan, mudah hancur, kemudian juga grafit relatif keras, tetapi juga sama gitu ya. Mudah dihancurkan dan dia bisa dikelupas menjadi lembaran-lembaran. Sedangkan berlian itu sangat keras. Kenapa? Yang membedakan antara satu sifat dengan sifat yang lain, padahal atom yang disusun, susunan atomnya sama, itu umumnya adalah berkaitan dengan ikatan kimiawi, ikatan kimia dan struktur kristalnya. Oke. Nah, contoh paling terkenal dari karbon nanomaterial, ya, atau nanomaterial berbasis karbon itu adalah karbon nanotube, ya, karbon nanotube. Dia disintesis dengan banyak cara. Intinya adalah ada satu tubular tube tabung di mana dia tersusun dari susunan atomik karbon satu lembar. Jadi saat ini sebenarnya hanya satu lapisan. Ya. Ini hanya satu lapisan sebenarnya, satu lapisan. Nah, cara untuk memahami ini ada seperti gulungan kertas. Jadi gulungan anggaplah misalnya tubular ini terbuat dari satu lembar lapisan grafen atau satu lapisan dari grafit dikelupas, kemudian hasilnya adalah grafena, kemudian dirolkan atau menjadi seperti tubular, tetapi dengan ikatan kimia yang sempurna. Manfaatnya banyak, ya. Cara paling mudahnya adalah dia dapat menjadi konektor satu anoda dengan katoda misalnya gitu. Jadi dia adalah konektor di sini dan dia dapat menghantarkan listrik, di mana sifat hantaran listriknya bergantung dari bentuk tubular yang dibentuk gitu dan susunan atomiknya. Ya. Nah, berkaitan dengan jenis-jenis nanomaterial berbasis karbon, ya. Kita tadi sudah punya arang, kemudian grafit, kemudian berlian, diamond. Nah, sebenarnya ada lagi grafena, ya. Kemudian grafenanya dirolkan atau anggaplah dia akan membentuk nanotube. Kemudian kalau misalnya di ujung nanotube ini hanya sebagian kecil nanotube yang terbentuk dan dia menjadi butiran kecil, maka dia sebenarnya menjadi buckyball atau fluoren. Kita sebut sebagai fluoren. Jadi fluoren itu sebenarnya adalah, anggaplah dia adalah nanotube yang ukurannya sangat kecil dan dalam tanda kutip membentuk bola. Ini bola sempurna C60, ya, C60, C70, C80. Yang ini 60, C70 dan C80. Makin banyak dia akan menjadi nanotube.
Nah, sebenarnya nanotube ini sudah ditemukan udah lama, tahun 91 ya. Ya. Jadi dia ditemukan oleh Iijima. Iijima ini dia sebenarnya adalah peneliti lah ya, peneliti seperti di lembaga LIPI gitu. Kalau di Jepang namanya Riken. Ya, dia sebenarnya operator pengukuran SEM, scanning electron microscope gitu ya. Nanotube ini memang impian lama gitu. Kemudian ketika dia melakukan eksperimen dan diukur, ternyata dia mendapatkan nanotube ya. Nah, tahun 2004 ya, game dari Manchester University gitu, dia melakukan eksperimen sederhana, yaitu mengelupas grafit menggunakan selotip. Jadi selotipnya grafitik disimpan di atas selotip yang ada lemnya, kemudian dikelupas terus sehingga dia akan mendapatkan satu lapisan terkecil yang kita sebut sebagai grafin. Dan dia ditemukan tahun 2004. Andre Geim, dan dia mendapatkan Nobel tahun 2010. Kalau nggak salah tahun 2010 ya. Jadi hanya 6 tahun sejak dia menemukan, sekolah doktoral, dan dia menemukan dan mendapatkan Nobel. Jadi banyak struktur yang dapat dibentuk atau alotrop yang dapat dibentuk oleh karbon karena sifat ikatan kimianya. Pertama, ikatan kimianya dia membentuk C itu bisa ikatan tunggal dengan C bisa berikatan ganda dengan C, atau bahkan dia C bisa berikatan triple dengan C lagi, sehingga kombinasi ini bisa banyak bentuk yang bisa terbentuk pada ikatan-ikatan karbon dan akhirnya menentukan struktur atomiknya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk lain alotrop karbon. Tapi juga ada endofluorens. Nah, ini yang menarik bahwa fluorens kemudian di dalamnya diisi oleh atomik yang berbeda, misalnya kita sebut sebagai doping. Misalnya dengan Pb ya, dengan Pb yang paling terkenal dengan nitrogen gitu ya, dengan silikon gitu ya. Tapi intinya adalah menempatkan atom di dalamnya, bisa 1, 2, atau 3. Sudah jelas dia akan mengganggu struktur dari fluorensinya sendiri, tapi yang menarik adalah itu akan mengubah sifat fisisnya dari material ini. Nah, yang menarik dari sifat dari fluoren ini adalah bahwa fluoren ini dia memiliki energi gap ya, sekitar 1,5 elektron volt. Padahal kita tahu arang itu dia sebenarnya semikonduktor, tetapi energi gapnya sendiri itu hanya 0,05 elektron volt. Jadi perubahan dari sifat arang, energi gap yang sangat kecil, bahkan cenderung dapat dianggap sebagai semikonduktor, konduktor gitu ya, hampir mendekati konduktor, menjadi semikonduktor dengan energi gap sekitar 1,5. Dan ini bisa diatur atau bahkan diubah-ubah. Pertama dengan mengubah ukuran fluorennya dari C60, C70, C80, atau dengan menambahkan endofluorens gitu. Jadi ada atom lain di dalam fluorens, atau misalnya dengan menambahkan molekular di bagian permukaan fluorensnya. Jadi ini bisa diatur. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kita akan mendapatkan material dengan energi gap yang berbeda. Padahal susunan atomiknya sama. Nah, ini contoh
hasil pengukuran menggunakan STM, kita dapat melihat bahwa morfologinya itu terlihat di sini. Jadi kalau di sini ada C60, di sini ada dangling bond. Dangling bond itu adalah ada atom-atom yang ikatan kimianya atau strukturnya rusak karena ada berdekatan dengan atom yang lainnya. Jadi atau bahkan beberapa ikatan yang putus. Jadi kayak misal ya kayak intinya ada elektron yang bisa bergerak bebas, bukan bergerak bebas ya, tidak berikatan dengan atomik yang lainnya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya bentuk penyusunannya berbeda? Coba perhatikan di sini, penyusunan ini dengan ini beda, dengan ini beda. Bentuknya dia segi 5-nya, segi 6-nya. Dia segi 6-nya gini. Yang satu lagi dia gini. Beda ya? Atau yang satu ini malah miring misalnya gini. Anggaplah orientasinya ke sini. Ini orientasinya ke sini, ini orientasinya ke sini. Ya, beda ya. Nah, itu berarti bergantung pada cara ngerollnya. Cara si atomnya tersusun gitu. Jadi si tubularnya itu dibentuk dengan cara apa atau bentuk seperti apa gitu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai chirality. Ya, chirality. Oke, ini adalah berkaitan dengan chirality ya. Nah, nanti kita akan lihat bahwa chirality ini berpengaruh terhadap sifat elektronik dari karbon nanotube sendiri. Oke. Bagaimana cara untuk membuat karbon nanotube? Ya, secara umum sekarang udah banyak caranya gitu ya. Pertama adalah carbon arc discharge gitu ya, di mana ada ruang vakum. Di dalam ruang vakum ini ada dua kutub, di mana kutubnya diberi dalam artiannya diberi medan listrik yang cukup besar gitu ya, atau potensial listrik yang cukup besar, sehingga si atom ininya mengalami apa istilahnya ya, terbentuk plasma gitu. Jadi karena ada aliran elektron yang cukup besar sehingga terbentuk plasma. Apa artinya? Bahwa karbonnya kehilangan elektron karena ketarik oleh medan listrik sehingga dia membentuk plasma. Kemudian ketika ada atom karbon, kemudian ada biasanya ditambah dengan katalis gitu. Pada arc discharge Bapak nggak tahu ini butuh katalis atau enggak, tapi intinya ketika dia atom per atom lepas gitu ya dan berada di ruang vakum, maka dia akan terbentuk membentuk misalnya grafena gitu. Tapi kemudian karena ada medan listrik dia terroll gitu, sehingga dia akan menghasilkan karbon nanotube gitu ya, tubular. Ini adalah hasilnya ya. Jadi ini adalah hasilnya. Oh ini kalau chemical CVD ya, chemical vapor deposition ya. Jadi kalau ini chemical vapor deposition secara sederhananya adalah ada ruang vakum dipanaskan gitu ya. Kemudian ada gas karbon gitu masuk, kemudian juga ada katalis, maka dia akan tumbuh di atas permukaan katalis. Biasanya katalisnya antara nikel, Fe gitu, Fe, nikel, pokoknya yang logam biasanya. Dan itu dia akan membentuk forest disebutnya. Jadi ini sebenarnya terbentuk dari banyak karbon nanotube, tetapi dia tubularnya naik ke atas gitu, dan membentuk pada daerah tertentu. Nah, kenapa ada daerah kosong gitu ya? Daerah sini kosong. Ini sebenarnya tubularnya kecil-kecil ini.
pada daerah kotak ini. Nah, kenapa ada daerah yang kosong? Berarti di sininya nggak ada katalis. Katalis besi katalisnya hanya ada di bawah sini. Kadang ikut naik ke atas. Ada juga namanya metode laser ablation gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada ruang vakum yang dipanaskan, kemudian di dalamnya ditambah ada karbon grafitik. Kemudian di dalam ruang vakum ini, ke dalam ruang vakum ini dimasukkan sebuah sinar laser gitu ya, dengan kekuatan yang cukup besar, sehingga selain dia panas, kemudian dia terbentuk plasma karena adanya sinar laser gitu ya, terbentuk plasma, dan sehingga atom-atomnya lepas. Ketika atom-atomnya lepas, berikatan antar atom, kemudian membentuk nanotube dan dikumpulkan di sini. Ya, kelebihan dari metode ini ya, dia murni gitu karena dia dalam ruang vakum gitu. Ada lagi sebenarnya metodenya adalah metode ya, nanotube itu hampir tidak bisa disintesis menggunakan tungku biasa ya. Tungku biasa itu artinya open biasa, dipanaskan berapa, tambah katalis. Kenapa? Karena biasanya prekursor yang digunakan adalah benzen. Benzen itu dia ikatannya sudah bentuknya 6 ya. Ini CH gitu, CH dan seterusnya. Karena dia sudah bentuknya sudah bentuk siklik ya, maka dia bisa mudah berikatan dengan yang lain. Suhu sintesisnya juga bisa lebih rendah, sekitar 750-an ya. Tahun 2005-2006 Bapak sudah berhasil membuat karbon nanotube menggunakan katalis ferrocen Fe, menggunakan benzen. Cuma kelemahannya adalah produksi rendah. Nah, sifat listrik dari karbon nanotube ditentukan oleh chirality, bagaimana si bentuknya itu diputar atau dirolkan, membentuk rollnya. Jadi nanti apakah dia lurus, misalnya bidang ini, bidang A ketemu dengan bidang B, atau ada sudut ya. Ini bentuk ini adalah bidang A, ini adalah bidang B, jadi bentuknya gini. Jadi ada sudut theta di sini yang membedakan dengan tadi. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah bahwa nanti chirality ini menentukan sifat elektroniknya. Nanti kita lihat coba di sini. Ini kalau misalnya rollnya antara bidang A dengan bidang B langsung gitu. Nah, makin besar sudutnya, artinya tetanya makin besar, maka ternyata akan terbentuk band gap di sini. Ya. Jadi band gapnya mulai terbentuk dan akhirnya dia menjadi semikonduktor. Yang tadinya konduktor menjadi semikonduktor. Artinya kita bisa adjust atau bisa atur gitu besaran energi gapnya, dan kita akan dapatkan sifat-sifat semikonduktor yang bergantung juga dia di mana sifat semikonduktor itu bergantung pada energi gapnya. Gitu. Jadi secara sederhananya gini, kita kan sudah belajar bahwa konsep seperti ini, bahwa metal itu di mana elektron itu sudah berada di konduksi, sedangkan semikonduktor elektron di valensi, tapi bisa kalau misalnya ada eksitasi dan emisi, ada radiasi dari luar. Sedangkan grafit ini yang menarik bahwa besar energi elektron semuanya di valensi, tapi besar energi gapnya sangat kecil, sehingga dia mudah sekali pindah. Bahkan suhu ruang aja si elektron sudah langsung berada di konduksi gitu. Cuma yang menarik adalah
kalau misalnya kita membuat nanotube, maka yang tadinya sifat awalnya adalah grafitik, dia pindah ke jadi semikonduktor, ya, bergantung pada bentuk chirality yang dihasilkan. Contoh misalnya bentuknya seperti ini. Jadi permukaan penampang A, ini adalah penampang B, kemudian disambungkan, dirolkan, hasilnya membentuk seperti ini. Coba perhatikan ini, maka dia ternyata cenderung untuk menjadi metalik. 2/3 metalik, 1/3 adalah semikonduktor. Artinya jadi ada elektron yang bisa pindah ke sini. Tapi ketika kita chirality-nya kita ubah, ya, maka dia cenderung untuk jadi semikonduktor lebih besar dibandingkan jadi metalik. Perhatikan ininya. Sehingga dengan demikian kita bisa adjust gitu ya sifat listriknya, yang pasti kalau kita bisa atur maka aplikasinya akan banyak. Dia sebagai konektor atau dia sebagai dioda. Itu yang menarik. Kan kalau misalnya semikonduktor udah jelas dia bisa jadi dioda ya. Cuma diodanya ukurannya sangat kecil dan dia di 1 kawat nano gitu. Besaran ukuran band gapnya bervariasi sekitaran di sini gitu. Dengan demikian ya nanti kita akan dapatkan material dengan band energy gap yang berbeda, hasil aplikasinya juga akan banyak gitu, dan bervariasi. Nah, ada lagi sebenarnya namanya multi-wall nanotube. Multi-wall nanotube ini adalah karbon nanotube yang terdiri dari beberapa lapisan, ya. Nah, beberapa lapisan yang terbentuk gitu, dan kita sebut dia adalah sebagai multi-wall. Dan yang menarik adalah diameternya bisa sampai 10 nano. Dan ketika diameternya sekitaran 10 nano, maka dia akan berperilaku sebagai metal. Gitu. Nah, ini yang menarik, bahwa ketika ukurannya sekitar 0,8 sampai 1,8 nanometer dalam diameter, maka dia dapat memiliki sifat sebagai metalik atau sebagai semikonduktor, ya. Sedangkan kalau misalnya elektron beam litografi atau litografi berbasis elektron, pancaran elektron, dia hanya bisa membuat 50 nano. Sehingga artinya apa? Pemanfaatan nanotube bisa sebagai rangkaian listrik pada hardware gitu ya, pada rangkaian listrik. Misalnya adalah pada chip gitu ya, maka chipnya akan lebih kecil dibandingkan kalau pakai metode biasa. Dia hanya bisa membuat ketebalan sekitar 50 nanometer. Dan densitasnya kecil, jadi nanti materialnya akan ringan. Tensile strength-nya coba lihat bahwa ini hampir 20 kali lipatnya. Jadi kalau misalnya steel alloy misalnya hanya 2 billion, maka karbon nanotube dia sampai 45 billion. Dan yang menarik lagi adalah bahwa single wall ini dapat dibengkokkan tanpa kerusakan. Jadi kalaupun kita bengkokkan, dia tanpa kerusakan. Padahal kalau metal dan karbon dia dapat rusak, kemudian patah. Selain itu juga sifat listrik, kapasitif gitu ya, bahkan field emission pada TEM gitu ya. Jadi dia kalau misalnya pada tip molybdenum, maka dia hanya butuh ini
bukan hanya, membutuhkan 50 sampai 100 volt per mikrometer, sedangkan pada nanotube dia hanya 1 sampai 3 volt. Jadi energinya cukup rendah, tapi arusnya bisa tinggi. Tahan panas, kemudian sifat tahan panasnya, kemudian stabilitas pada temperatur tinggi, bahkan biaya pembuatannya rendah. Justru pembuatan biayanya masih tinggi. Kenapa? Karena prosesnya harus pada ruang vakum, membutuhkan kemurnian tinggi dan penggunaan katalis yang ekstensif ya, termasuk yang mahal ya, katalis. Walaupun daya jualnya tinggi juga. Kenapa? Karena aplikasinya diperkirakan akan masuk ke dalam perangkat-perangkat elektronik yang lebih ringan dan dapat menggantikan kelangkaan emas, kelangkaan logam-logam dan yang lainnya. Bahkan dia dapat dibuat dari sumber bahan yang murah, bahan-bahan dasarnya ya, karena kan karbon bisa dari arang atau grafit gitu. Cuma memang katalisnya masih mahal, sehingga kita tidak perlu penambangan yang luas gitu. Kita hanya perlu batu bara atau yang lainnya untuk membentuk grafitik atau bahan dasarnya, kemudian membentuk karbon nanotube. Nah, ini aplikasinya sebagai konektor ya. Sebagai konektor, bisa juga sebagai sensor, bisa jadi nanti pada akhirnya si sensornya bisa masuk ke dalam bahan kimianya bisa masuk ke dalam nanotube, kemudian dia akan berubah sifatnya. Nah, yang menarik bahwa dari nanotube ini dia memiliki sifat listrik yang lebar, mulai dari metalik sampai semikonduktor gitu ya. Dengan demikian juga dapat diaplikasikan pada banyak aplikasi optoelektronik, sensor dan yang lain-lain gitu. Contoh misalnya ketika nanotube diberikan arus listrik yang cukup besar ya, dia bisa mengalami stres, kemudian dia putus gitu ya. Ini sama seperti sifat kabel biasa, cuma intinya dia bisa mengalirkan elektron dengan tingkat yang cukup tinggi gitu ya. Karena biasanya kalau pengujian stres listrik itu cukup besar. Jadi ketika terjadi failure ya, ini adalah waktu, ini arus, dia tetap bertahan pada arus yang cukup besar ya. Kemudian turun perubahan resistansi, kemudian turun dan dia putus. Jadi ini adalah aplikasi ya, di mana dia digunakan sebagai konektor, kemudian juga digunakan sebagai terutama ya aplikasi elektronik untuk menyambungkan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya, terutama untuk yang sifatnya aplikasi semikonduktor ya. Oke. Selebihnya silahkan dibaca referensi-referensi lainnya untuk mempelajari sifat dari karbon nanotube gitu ya. Dan turunan-turunan yang lainnya untuk fluoren, karbon nanotube dan kemudian grafena. Oh ya, kalau gitu berarti tugasnya adalah mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan arang, grafitik, lihat struktur kristalnya, kemudian grafena, buckyball ya,
sampai ke karbon nanotube. Sekian kuliah kita hari ini. Ya, sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.